Ke kanan. Ya, Halo. Rekaman kamera tubuh yang baru dirilis menunjukkan penemuan mengerikan. Seorang wanita yang menurut polisi telah meninggal di rumahnya selama beberapa hari. Kamu memang tinggal di sini? Ya. Pak, dia sudah meninggal beberapa hari lalu. Baik. 326 ke markas. Jika belum diberitahu, akan dikonfirmasi sebagai 30. Sekarang putranya menghadapi tuduhan pembunuhan atas apa yang diduga dia lakukan dan tidak lakukan. Kami menangani kasus dari Law and Crime. Saya dari Law and Crime. Kasus dugaan kelalaian parah ini membuat seorang putra di Oklahoma didakwa pembunuhan. Sekarang saya akan memperingatkan Anda, rekaman video kamera tubuh yang baru dirilis ini tidak mudah untuk ditonton. Ini adalah rekaman kamera tubuh polisi yang baru dirilis di Del City yang tidak jauh dari Oklahoma City saat merespons panggilan pada bulan Februari untuk seorang wanita berusia 70 tahun yang meninggal. Halo. Apakah ini baru saja terjadi? Hah? Apakah ini baru saja terjadi? Ya, dia sudah sakit parah. Oke, dia ada di dalam sini. Iya, Dia ada di mana? jalan terus sampai pintu, lalu belok. Kamu akan melihatnya. Ke kanan? Iya. Halo? Oke. Kapan terakhir kali kamu bicara dengannya? Kapan terakhir kali kamu berbicara dengannya? Sudah 3 atau 4 hari. Oke. Seperti yang saya bilang, dia benar-benar sakit dan hanya tidur. Oke. Apa kamu tinggal di sini? Iya, Pak. Oke. Tiga dua enam ke 508. Kamu akan merapat ke lokasiku. Aku cukup yakin itu sudah dipastikan. Aku cukup yakin itu kode 30. Pria yang duduk santai di tangga depan rumah itu adalah Dwayne Valentine. Dan ibunya adalah Deborah Valentine, yang merupakan wanita yang ditemukan tewas di atas ranjang di kamarnya. Dan Anda bisa melihat saat melihat rekaman kamera tubuh di sini, betapa banyak sampah dan barang-barang lain yang memenuhi rumah ini. Anda juga bisa melihat beberapa kardus Mountain Dew yang belum dibuka diletakkan di ranjangnya. Sekarang Dwayne, putranya, mengklaim bahwa ibunya, Deborah, sedang sakit dan banyak tidur. Meski tinggal di rumah itu, Dwayne mengaku belum bicara dengan ibunya selama 3 atau 4 hari. Petugas itu bahkan mengatakan melihat tikus di dalam rumah. Ke kanan. Hati-hati, ada tikus dan semacamnya di sini. Seperti tikus dan semacamnya. Pusat, kami tiba di lokasi bersama polisi dan prepper. Kami memasang ini untukmu. Itu akan dikonfirmasi
itu akan sangat ke kanan. Lihat saja, ada seorang pria di sini. Tidak. Hei Pak, apakah Anda di sini? Sepertinya dia baru keluar di sini. Oke. Oke, jadi Dia mengaku sudah bicara. dengannya kemarin. Dia bilang ke kami beberapa hari. Oke, terima kasih. Teman-teman. Dia tinggal di sini. Hai, Tunggu sebentar. dan Anda bilang Anda memang tinggal di sini? Hah? Anda memang tinggal di sini? Iya. Pak, dia sudah meninggal beberapa hari. Baik. Markas 326. Jika belum diinformasikan, akan dikonfirmasi sebagai 30. Jika Anda mendapat supervisor sedang dalam perjalanan, apakah Anda punya KTP atau SIM? Saya punya pernyataan di sini yang perlu Anda lengkapi. Jadi begini, saya perlu Anda menuliskan kondisi kesehatan apapun. Pada dasarnya, ketika Anda menemukan dia hari ini, lalu Anda menelpon 911 itu, ketika Anda tahu. Dan pada dasarnya, obat-obatan atau penyakit apa saja yang Anda tahu dia miliki. Dan Jake, aku akan menelponmu balik. Dan kemudian kita akan lanjut dari sana. Nomor SIM. Baiklah, Pak. Ya, saya sedang mengerjakannya. Apa nama belakangmu? Apa nama belakangnya? Valentine. Itu nama belakang yang sama. Valentine. Siapa nama depan Nona Valentine? Debbie, atau Deborah. Deborah. D-E-B-R-A. Atau O-A. Oke. Kamu tahu tanggal lahirnya. 4 Desember. 50 sekian, saya tidak yakin pasti. Apakah Anda tahu pernah ada polisi datang ke sini sebelumnya? Saya akan cek dulu di sistem saya. Saya titip pena ke Anda? Ya. Tidak. Saya sudah memberitahu markas untuk mengabari kalian. Kamu melihatnya. Kamu mendekat di sana. Waktu saya masuk, di sana ada seperti tikus. Iya. Saya pikir Gila. Saya keluar, ambil dokumen, dan menelpon markas. Dan kalian semua melintas di jalan. Saya pikir, baiklah, oke. Tapi saya menghargai kalian semua. Ini situasi yang menyedihkan, terutama mengetahui wanita ini meninggal di lingkungan seperti ini. Dan sekarang polisi di Del City sedang mencoba mencari tahu apakah yang mereka hadapi di sini adalah kasus kriminal. Hei, Tuan Valentine, apakah Anda tahu lokasi KTP Ibu? Itu ada di bawah tempat tidur, entah di mana. Di bawah tempat tidur. Oke. Menurutmu, aku dapat D. Apakah kamu punya saudara kandung? Aku punya 2. Menurutmu, salah satu dari mereka mungkin tahu ejaan yang benar dan bisa memastikan tanggal lahir ibu untuk kita? Ya, adik laki-lakiku akan datang ke sini. Oke, saat dia datang, aku akan mengurusnya. Dia sudah sangat... Biar kutunjukkan apa yang terjadi. Mari kita lihat apakah ini berhasil. Lihat apa yang kita punya. Dia bilang sudah sakit, padahal baru menengoknya 1-2 hari terakhir. Dia seperti tenggelam ke dalam tempat tidur. Tikus sedang memakan wajahnya saat saya masuk. Ya, oh dan itu ada di belakang sini, di sebelah kanan. Awalnya dia sulit dilihat di tempat tidur.
Ya, Sepertinya aku lupa membawa ponselku untuk mengambil foto. aku tidak mengerti. Dia sama sekali tidak tahu tentang apa yang terjadi. Bahkan tidak tahu soal ibunya. Mauri, itu bukan yang dia bilang padaku. Dia tinggal di sini bersama dia. Jadi dia memberiku ejaan ibu yang salah. Ya, aku pikir ada sesuatu. Tapi keluarganya yang lain sedang di perjalanan. Debbie. Debie. Biar aku coba itu. Dia tidak tahu. Aku akan tanya setelah kakak selesai dan cek riwayat medis. Setelah itu hubungi aku dari sana. Oke. Ya Tuhan, mungkin sejak demo itu aku menyetir dengan lampu sorot belakang menyala. Itu sudah lama. Aku rasa aku tidak menyalakannya di sini. Dan kau bilang, kakakmu, menurutmu sejauh apa dia? Dia tinggal di Oklahoma City. Aku tidak tahu apakah dia di restoran atau bekerja sebagai koki di sana. Oke. Kamu tahu nggak, seperti, apakah ibu harus minum obat setiap hari atau semacamnya? Tidak. Jika mau bantu aku, tolong tanda tangan di sini. Itu hanya bukti kamu yang menyelesaikannya. Oke, lalu apa 4 angka terakhir nomor jaminan sosialmu? Sekarang tolong sebutkan nomor teleponmu. Kamu akan pulang, sayang. Aku akan mencantumkan namamu sebagai kontak lalu mengembalikannya padamu. Jujur saja, kita sudah menuliskan semuanya di sini. Sebenarnya aku ingin melakukannya saat kamu melakukan ini. Kamu tahu berapa usiamu? Saya 52, hampir 53 tahun. Baik, saya bisa mengembalikannya sekarang. Sudah saya tulis di sini. Baiklah. Saya akan segera kembali. Cuan. Valentine. Baik, biarkan saya mulai. Saya sedang berbicara. Saudaranya mungkin 10 menit lagi sampai. Itu saja yang dia tahu. Ibu sakit. Saya biarkan dia tidur, kita lihat apakah ini berhasil. Polisi tampaknya curiga terhadap Dwayne Valentine hanya berdasarkan dugaan kurangnya pengetahuan tentang ibunya sendiri dan bagaimana dia mengatakan bahwa dia membiarkan ibunya tidur selama berhari-hari. Tapi menurut petugas di lokasi, dia tampaknya sudah lama meninggal. Apakah dia punya masalah medis di malam hari? Dia bilang tidak minum obat. Saya berharap orang itu segera datang. Ternyata pria ini mungkin agak 675. Dan mereka bilang, inilah yang terjadi. Tapi intinya dia bilang, tidak, saya hanya tinggal bersama ibu. Dia sakit beberapa hari lalu, jadi saya membiarkannya tidur dan sudah memeriksanya hari ini. Ini yang saya temukan. Jadi berapa lama kamu biarkan ibumu tidur? Ini dia. Apapun kondisi yang dialami, Aku akan bicara dengannya. Ini ibumu kan? Sudah berapa lama kamu tinggal bersama? 9 tahun. Kami sudah tinggal di sini selama 9 tahun. Oke. Sekarang tinggal bersamanya, apakah kamu seperti pengasuh atau hanya teman sekamar? Seperti apa? Bagaimana situasinya di sana? Anak saya begini. Aku mendapat hak asuh penuh atas anakku. Setelah ayah meninggal, aku pindah ke rumah ibu dan membantu mengurus semuanya. Oke. Dia punya masalah lutut yang parah, dan dia sedang bersiap untuk operasi. Lalu dia jatuh sakit parah. Oke.
Kamu bilang dia sakit. Maksudnya sakit apa? Sebenarnya ada apa? Dia muntah, memuntahkan isi perutnya. Seperti benar-benar dehidrasi. Dia minum cairan dan semacamnya. Tapi saya memang memeriksanya beberapa kali sehari dan dia bernapas serta baik-baik saja. Tapi saya biarkan dia tidur hari Minggu. Hari ini saya periksa, tapi tak ada respon darinya. Oke. Bagaimana menurutmu? Kamu tahu hari ini hari apa? Hari ini Selasa. Oke. Dan kamu bilang dia tidak pernah pergi ke dokter atau semacamnya. Dia punya janji dengan dokter Barat untuk memeriksakan lututnya, dan dia juga akan bicara dengan beliau tentang depresi. Oke. Itu saja yang saya tahu. Tapi saya sudah bolak-balik masuk rumah sakit karena saya kena kanker. Saya berdiri lalu langsung pingsan. Mereka membawa saya ke rumah sakit, dan dia juga dirawat karena hampir tidak bisa bangun atau bergerak. Dia terbaring di tempat tidur karena tidak bisa bangun atau berjalan. Sudah berapa lama itu terjadi? 2 atau 3 bulan yang lalu. Oke. Dan apakah ada perawat seperti asisten perawat atau semacamnya yang datang? Oke. Sudahkah dibuat surat kuasa atau dokumen serupa? Oke. Adik laki-laki saya sedang dalam perjalanan ke sini sekarang, oke? Dan dia akan mendapatkan semua detailnya untukmu. Oke. Sekarang apakah putra Anda masih tinggal? Maksud saya, apakah putra Anda tinggal di sini bersama kalian? Tidak, putra saya tidak tinggal di sini. Oke. Dia tinggal di Norman. Jadi terakhir kali. Kapan terakhir kali kamu? Saya tahu kamu bilang melihatnya bernapas. Kapan terakhir kali kamu bicara dengan ibu? Itu hari Sabtu. Sabtu, oke. Minggu kamu masuk dan melihat dia masih bernapas. Oke. Dan Senin kamu tidak memeriksanya. Aku memeriksanya, dan dia terlihat seperti sedang tidur. Oke, jadi aku biarkan saja karena dia sedang rewel. Dia sangat rewel saat baru bangun tidur. Jadi aku biarkan dia sendiri. Kapan kamu bilang penyakit itu mulai? Itu terjadi. Kamis. Hari Kamis. Oke. Saya diberitahu oleh kantor pemeriksa medis bahwa ini kematian tanpa pengawasan karena tak ada petugas medis, dokter, atau perawat saat kejadian. Adele menanyakan semua ini kepada saya. Dia muntah-muntah. Saya sudah bicara dengannya. Hello. Hey. Ya. Dia sudah tiada. Sekarang hanya aku sendiri di sini. Oke. Iya, akan kulakukan.
Baiklah, aku masuk dulu. Aku harus foto dia untuk dikirim ke kantor pemeriksa medis, oke? Aku akan mengambil ponsel dan mulai memotretnya. Ini terus keluar. Aku harus menggulungnya. Dia bilang sudah beberapa minggu terbaring di tempat tidur. Iya. Aku rasa dia sudah minum-minum. Iya, dia bilang Sabtu, padahal mulai Kamis. Katanya dia sudah minum cairan, tapi tetap terbaring di tempat tidur. Kalau kamu tidak memberikannya, bagaimana dia bisa minum? Hari Sabtu mereka berbicara. Minggu dia melihatnya masih bernapas. Senin dia melihat tampaknya sedang tidur. Saya tidak tahu. Masalahnya ada keluarga lain. Dan sepertinya keluarga lain sudah berbicara dengannya. Menurut saya, itu sudah cukup lama. Tapi mungkin memang begitu. Jadi, Aku membuat bayiku. ya jadi aku berpikir, dan aku akan jujur padamu. Aku pikir aku melihat sedikit gerakan saat aku masuk ke sana, tapi ternyata itu tikus di sini. Jadi aku mulai pergi dan aku berpikir, tidak, ini sudah selesai. Ya, oh ya. Petugas itu masuk lagi ke rumah, dan sekali lagi pemandangan ini sangat sulit dilihat. Baiklah, jadi ada sekitar 20 tikus memakan wanita ini. Saya butuh mereka di sini agar kita bisa panggil pemeriksa medis. Dan aku baik-baik saja. Ya.
Maukah kamu? Ini yang mau kamu ajukan? Seperti DPC di luar tahanan, semua itu. Kita harus memberikan informasi apapun dari atas. Pemeriksa medis. Oke. Sekarang tulis saja itu di dalam laporannya. Jika hasilnya nanti mendukung hal itu. Oke. Dia tidak tahu. Dia bilang, dia pikir. Dia pikir dia berusia antara 73 dan 80. Dia bekerja. Dia bilang sudah 2 atau 3 bulan. Petugas sedang menunggu pemeriksa medis dan detektif tiba. Baiklah. Ambil sesuatu dari kulkas ini. Baiklah. Kalau kamu tetap di sini, mereka mulai proses yang tadi aku ceritakan. Dia masih tertutup es. Mereka kabur terakhir kali aku masuk ke sana. "326 Pusat. Kami coba 43, nama dengan ejaan berbeda. Baik, itu Valentine, Victor, Adam, Lincoln, Edward, Nora, Tom, Ida, Nora, Edward, nama depan, Deborah, David, Edward, Baker, Ocean, Robert, Adam, Henry, perempuan berusia sekitar 75 tahun, Dia tidak bisa memperkirakan kapan orang lain pernah berada di sini. Saudaranya, dia bilang dia bekerja 70 jam seminggu. Tidak yakin. Bukan, saudara yang satunya lagi. Kurasa dia satu-satunya yang sudah lama tinggal di rumah ini dengannya. Saya selesai.
Saya sudah coba segala ejaan. Wanita ini tidak ada. Dia bilang kakak harus tahu tanggal lahir ibu. Saya sudah coba itu. Dan satu lagi dengan ejaan ini. Saya tidak tahu. Saya sudah amankan dia di mobil. Kami sudah menangkapnya. Ya, kami sudah menangkapnya. Saya belum mendapatkan informasi tentang kakak. Saya tidak bisa menemukan dia. Mereka memberi saya 4 ejaan yang berbeda. Saya tidak tahu tanggal lahirnya. Pencarian nama terbuka tidak ada hasil. Saya berharap saudaranya muncul karena dia tahu tanggal lahirnya. Mungkin kita akan mendapat sesuatu. Hey Dwayne, terakhir kali ibu mendapatkan KTP atau SIM, apakah itu dari Oklahoma? Kami kesulitan menemukan data. Benar, dia akan temukan informasinya. Namun, jika saudara laki-laki datang dan tahu tanggal lahir resminya, bisa jadi tebakan saya keliru. Anggota keluarga lain datang, dan mereka bilang mereka tidak tahu kenapa Dwayne tidak pernah menelpon mereka atau memberitahu bahwa Debra sudah tiada. Apakah kalian pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya, di mana seseorang meninggal di rumah? Saya belum pernah. Oke, mereka menyebutnya kematian tanpa pengawasan. Dihadiri artinya ada dokter atau pengawasan medis. Saya kurang suka istilah itu, terdengar aneh. Ini disebut kematian tanpa pengawasan. Dengan itu, saya mengumpulkan semua fakta yang siapapun petugas yang pertama kali merespons, mereka mengumpulkan semua fakta yang bisa mereka dapatkan. Mereka memasukkan data atau semacamnya. Jika detektif tersedia, seperti hari ini mereka ada, mereka datang, mereka melihat, memeriksa apakah ada tanda-tanda kejahatan. Mereka berkumpul, mereka berdiskusi, mereka menentukan apakah ada sesuatu yang saya tidak tahu atau hal-hal seperti itu. Dari situ, mereka menentukan siapa yang perlu menghubungi pemeriksa medis. Dan jika ada saran yang perlu diberikan ke satu arah atau lainnya, jika pemeriksa medis bilang, oh kami akan melepaskan, kami menghubungi rumah duka, mereka datang. Jika pemeriksa medis berkata akan membawa dan melakukan autopsi, mereka yang akan datang. Prosesnya sama, hanya dari fasilitas mereka. Biasanya 1 atau 2 hari kemudian. Di lokasi, mereka akan menanyakan tujuan dan layanan yang ingin Anda gunakan. Satu-satunya hal yang membuat saya berpikir bahwa pemeriksa medis mungkin akan mengambil ibu adalah karena belakangan ini, jika tidak ada jadwal pengobatan harian dan semacamnya. Oke, seringkali mereka datang dan mengambilnya hanya untuk, menurut saya, melihat apa penyebab kematiannya. Sekitar 1,5 jam kemudian, polisi memutuskan membawa Dwayne ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Oke. Nah, gitu. Apakah aku perlu melakukan sesuatu dengan pusat medis sebelum itu, atau hanya melakukan sesuatu saja? Cukup kembali saja dan kita akan urus semuanya. Oke, baiklah. Siapa lagi yang kita dengar? Baiklah, mari kita pindahkan dulu untuk sementara. Oke. Siapa namanya Dwayne? Hey Dwayne, mau ikut ke mobilku? Maaf, mau ikut ke mobilku? Ini aja. Mau ikut ke sini ke mobilku? Ya. Oke. Sekarang, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan dari rumah? Mereka ingin aku membawamu ke kantor supaya kita bisa bicara dan mendapatkan lebih banyak detail. Memastikan semuanya jelas. Aku akan mengikutimu ke kantor polisi. Aku harus membawamu. Karena kita sudah di sini, semuanya harus berjalan sesuai prosedur. Oke. Dan apakah kamu punya sesuatu? Kamu keberatan jika aku memeriksa badanmu hanya untuk memastikan tidak ada apa-apa? Oke. Kunci, Ustaz.
Ya, aku mengerti, Joe. Aku juga mengerti. Sekarang kita harus menjaga kalian tetap terpisah dan memastikan semuanya tetap seperti semula. Oke. Dan di sini kalau kamu mau berikan itu padaku, aku harus tetap memegangnya. Aku mau pergi, kasih kuncimu ya. Begitu kembali di kantor, kamu bisa mendengar Dwayne membuat pernyataan penting di luar kamera. Masalah yang mereka hadapi adalah soal kronologinya. Sepertinya, seperti yang sudah aku bilang padamu, maksudku, aku sudah jujur padamu. Sepertinya ibu sudah seperti itu cukup lama. Sekarang mereka bisa bicara denganmu untuk memastikan semuanya soal medis. Masalahnya, aku mewawancaraimu ini tidak dianggap seperti wawancara tahanan. Detektif harus mewawancarai tahanan, duduk bersama di ruangan dan mendengarkan penjelasan mereka. Seperti, "Hei, kami melihat ini. Mengapa ini terjadi?" Kalau semuanya baik, kamu pulang. Terima kasih. Tidak, jangan. Maksudku, menurutku, kekhawatiran mereka itulah yang akan kusebut. Apa istilahnya? Mereka melihatnya dari sudut pandang pengasuh. Oke, tapi mereka akan membicarakan semua itu denganmu. Aku bukan detektif. Aku tidak tahu bagaimana semua itu bekerja. Mereka tadi mendatangiku dan berkata, "Silakan bawa dia ke atas untuk wawancara tahanan." Dompetmu masih ada? Apa yang ada di sakumu? Mereka akan segera bersiap. Kamu pakai sepatu ukuran berapa? Iya. Sejujurnya, kamu mungkin harus bertelanjang kaki sampai aku menemukan sesuatu untukmu. Itu saja. Karena ada tali sepatu, mereka tak izinkan aku membawanya. Selain itu, semua pakaianmu sudah baik, tak perlu diganti. Maksudku, itu terserah kamu. Ayolah, kita bicarakan ini. Aku tidak membunuh ibuku, kan? Ya, aku rasa mereka tidak menuduhmu. Aku rasa mereka tidak menuduhmu melakukan itu. Ibuku keras kepala, tidak suka diganggu saat dia tidur. Jika mereka membahasnya denganmu, cukup beritahu saja, oke? Menurut catatan pengadilan online, Dwayne Valentine didakwa dengan 1 tuduhan pembunuhan tingkat 2 dan penganiayaan oleh pengasuh. K4R TV mengatakan bahwa polisi mengonfirmasi bahwa Biro Investigasi Oklahoma sedang menyelidiki dugaan penyalahgunaan keuangan oleh Dwayne Valentine. Dia membayar jaminan sebesar $50.000. Dia dijadwalkan kembali ke pengadilan pada akhir Maret. Saat ini dia bebas dengan jaminan dan mengenakan alat pelacak GPS. Itu saja dari Law and Crime. Langganan YouTube dan Spotify kami, dan kami juga di Peacock. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa.